Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Boleh dikenali ini di sekitar mana teman-teman? Ini di sekitar Jakarta International Stadium, berada di halte Transjakarta JIS. Nah teman-teman, apa yang mau dilihat lagi dari momen di sekitar JIS? Ya kita ketahui bahwa pergelaran atau perhelatan Piala Dunia U17 2023 sudah selesai, yang berlangsung pada tanggal 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023. Jadi kemarin laga final sudah dilangsungkan di Stadion Manahan Surakarta atau Solo ya teman-teman, dengan kemenangan timnas Jerman di laga final melawan Prancis ya teman-teman, dan berlangsung sesi penalti karena di dua babak laga tidak menghasilkan selisih gol, merupakan terjadi perimbangan sehingga terjadilah sesi penalti yang merupakan babak akhir dari penyelesaian final Piala Dunia U17 maksud saya 2023. Jadi Jerman sebagai pemenang, lalu runner up ada Prancis, dan posisi ketiga adalah Mali, timnas Mali ya dari Afrika, wakil dari Afrika yang mengalahkan Argentina di perebutan Piala Dunia juara ketiga ya teman-teman, posisi ketiga. Mali cukup ekspresif ya, sehingga di laga terakhir Mali luar biasa percaya dirinya bisa mengalahkan Argentina dengan kalau tidak salah skornya 3-0 ya. Jadi timnas yang cukup ekspresif dan mungkin awalnya tidak diunggulkan ya. Dan kita ucapkan selamat kepada Jerman, timnas Jerman yang sudah memenangkan Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di 4 kota di Indonesia. Nah, di Jakarta International Stadium kita ketahui bahwa sudah menyelenggarakan 8 hari pertandingan ya teman-teman. 8 kali 2 artinya ada 16 laga. Jadi di Jakarta International atau JIS menyelenggarakan paling banyak penyelenggaraan atau laga pada momen Piala Dunia U17 dibanding kota-kota lainnya. Jadi sayangnya di laga terakhir perempat final terjadi sesuatu yang tidak diduga. Selain sebelumnya kita menyaksikan fenomena rumput yang hasil renovasi tapi tidak sesuai harapan, visualisasinya kalau di TV atau di kamera terlihat kurang eye catching ya teman-teman, belang-belang dan tidak tampak menghijau, banyak area hitamnya. Di laga terakhir yaitu Argentina Brazil ya di perempat final kalau tidak salah ya. Dengan kemenangan Argentina menghasilkan delay 30 menit pada momen pukul 19.30 ya di hari tanggal 24 November 2023, karena hujan cukup deras mengguyur Jakarta. Namun sayangnya rumput hasil renovasi tidak menunjukkan kinerja yang baik, terjadi genangan, dan ofisial dari FIFA tentu saja harus membersihkan genangan air tersebut menjelang laga Brazil melawan Argentina di perempat final. Sayang sekali ya teman-teman, sudahlah visualisasinya tidak terlalu baik, renovasi rumput menghasilkan juga genangan yang kurang baik ya image-nya di mata pergelaran dunia yang mensorot ke Jakarta dan JIS sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan di ke depan JIS bisa lebih baik lagi, tidak ada lagi korban salah satunya rumput ya, karena faktor-faktor politik. Dan kabarnya di beberapa waktu yang akan datang JIS akan menggelar tentu saja banyak hal ya, salah satunya adalah konser penyanyi mancanegara, dan ada selentingan bahwa Persija juga akan menjadi atau memilih home base-nya di
JIS ini teman-teman, di laga nanti Liga 1 untuk tahun 2024. Saat ini Liga 1 masih berjalan dan kemungkinan nanti di bulan Februari lah JIS akan menjadi home base untuk Persija. Dengar-dengar seperti itu ya, mudah-mudahan sih betul ya, positif. Memang sejauh ini kan memang JIS dirancang untuk home base Persija, namun barangkali banyak hambatan ya, bisa saja menyangkut teknis, bisa saja menyangkut faktor-faktor politik. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hambatan seperti itu, sehingga Liga 1 bisa memakai JIS sebagai venue ya, tidak hanya event-event internasional lainnya, namun liga lokal seperti Liga 1 sebagai liga utama di Indonesia untuk sepak bola bisa menjadi pilihan ya, karena ada salah satu klub yang memakai, yaitu Persija, sehingga home base atau pertandingan kandang ya bisa dilakukan di JIS ini sebagai venue-nya. Teman-teman, kita coba ingin lihat seperti apa penampakan terutama jalur pedestrian di sekitar kawasan JIS. Makanya Roda TP ingin melihat kembali sudah seperti apa, apakah ada pergerakan atau justru terhenti setelah Piala Dunia selesai. Baik teman-teman, demikian sebagai informasi pertama. Semoga membantu teman-teman untuk melihat kawasan JIS, walaupun mungkin teman-teman tidak berada di sekitar Jakarta Utara. Nah ini teman-teman, hari ini hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023. Jadi kurang lebih 4 hari lalu Piala Dunia U17 2023 usai diselenggarakan di Stadion Manahan, Surakarta. JIS menyelenggarakan pertandingan terakhir pada tanggal 24 November 2023 pada laga perempat final. Nah, di waktu itu kita sudah sempat mengupdate jalur pedestrian pada sekitar tanggal 18 November ya. Oh, 22 November menurut saya, di laga 16 besar terakhir. Namun sepertinya di arah ke sebelah barat belum banyak pergerakan, terutama penanaman tanaman dekoratif. Nah, sepertinya di jalur lainnya juga belum ada penanaman baru ya teman-teman, terutama di X dari amphitheater atau tangga ini teman-teman ya. Dan di jalur hijau juga masih terhenti penanaman pohon atau tanaman dekoratifnya. Jangan sampai malah kendor lagi. Nah ini teman-teman, suasana di jalur pedestrian. Baik ada area jalur pembatas hijau, jalur hijau, dan ada ekstra dari jalur hijau, yaitu bekas atau X dari tangga ya, yang berbatasan langsung dengan Ram Barat. Belum ada pergerakan. Semoga pemerintah daerah tidak malah justru terhenti, eventnya Piala Dunia udah selesai. Namun tentu saja pasti ke depan kan masih banyak ada event-event lainnya, termasuk salah satunya adalah konser K-pop kalau tidak salah ya, di bulan-bulan yang akan datang, sekarang bulan Desember. Dan menyambut juga musim Liga 1 2024 yang kabarnya Persija akan menjadi home base-nya di JIS ini. Tentu saja dengan jumlah pengunjung biasanya Liga 1 ini cukup banyak ya dibanding Piala Dunia yang kemarin. Harusnya fasilitasnya juga sudah harus siap ya teman-teman. Ini belum ada pergerakan nih, bagaimana pemerintah daerah? Semoga area hijaunya tidak terbengkalai dan dilanjutkan penanaman tanaman dekoratif, bisa dengan bougainville atau dengan tanaman lainnya yang eye catching dan menarik tentu saja untuk sisi pengendalian polusi udara dan juga tentu saja estetika ya teman-teman. JIS dalam keseharian dibuka ya teman-teman seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa berolahraga di sekitar Konkos dan Ram Barat. Jadi sejak Piala Dunia selesai di tanggal 2 Desember, praktis JIS dibuka kembali untuk kunjungan publik ya teman-teman. Namun tentu saja tidak masuk ke area stadion atau lapangan utamanya, namun berada di concourse dan plazanya saja ya teman-teman. Nah seperti ini terbuka ya pintunya, hanya dijaga oleh security. Boleh masuk untuk berolahraga atau jogging ya teman-teman. Kita juga ingin lihat ke kolong Ram Barat sudah seperti apa. Banyak sekali parkir
kendaraan di badan jalan. Sepertinya ini pengunjung pengadilan ya. Ada halte pengadilan di seberang yang sudah terlihat cantik. Jalur pedestriannya juga sudah direvitalisasi di segmen selatan Jalan Baru Ancol Selatan. Sedangkan di segmen utara Jalan Baru Ancol Selatan ini masih ada PR. Tentu saja penanaman tanaman hijaunya ya. Dan perawatannya kalau saya lihat ya harus lebih intensif lagi agar penampilan dari tanaman juga tidak berlomba dengan rumput liar. Sehingga optimal pertumbuhan dari tanaman atau apapun yang ditanam ya, yang menyebabkan penampakannya jadi lebih baik dan lebih estetik. Termasuk juga fungsi dari pohon pelindung yang sudah mulai ada tunasnya karena memang masuk ke musim penghujan, sehingga cukup efektif juga ya setelah ditanam lalu bertunas. Nah, ini penanaman tanaman dekoratifnya baru sampai sini ya. Belum ada lanjutan. Semoga tidak terhenti ya. Nah, cukup panjang juga sih setelah momen Piala Dunia sudah ada penambahan. Yang awalnya baru di ujung saja penanaman di X tangga atau amphitheaternya, sekarang sudah sampai ke area ini. Namun masih cukup panjang untuk sampai ke arah ujung Plaza Rambarat. Merupakan tugas dari Dinas Kehutanan DKI kalau tidak salah ya kemarin yang menanam pohon ini. Sementara yang lainnya dikerjakan oleh kontraktor. Nah, di Plaza Rambarat ini ada semacam kolam ya teman-teman. Jadi pada saat musim hujan dia terisi oleh air, dan pada saat musim kemarau tentu saja dia mengering. Nah, ini fungsi dari resapan ya, kolam retensi. Bagus juga itu teman-teman. Salah satu konsep yang diterapkan di era Pak Anies adalah di beberapa taman ada semacam kolam ya apa ya sebutannya, retensi barangkali ya. Jadi ketika ada air meluap masuk ke area cekungan ini gitu ya. Dan kalau sudah jenuh tentu saja airnya akan mengendap ya, maksudnya terkumpul di sini ya. Sayang ini rumputnya harus tentu saja mendapat perawatan ya agar tidak berlomba antara tanaman yang ditanam secara sengaja dan rumput liar. Mudah-mudahan ya ini mendapat penanganan yang baik tentu saja dari mungkin Jakpro atau mungkin juga Dinas Kehutanan ya, karena ini memang area di luar dari pagar JIS ya teman-teman. Rumput-rumputnya mudah-mudahan dipangkas sehingga tanaman pelindung yang sudah ditanam tidak terganggu pertumbuhannya. Sebenarnya sudah cukup banyak tanaman pelindung ya, pohon pelindung yang ditanam. Ya, mudah-mudahan saja di musim penghujan ini tumbuh dengan baik ya. Karena memang Plaza Rambarat terus terang sepertinya belum terlihat cantik ya, karena masih gersang. Dibutuhkan perhatian dari yang berwenang, mungkin Jakpro, mungkin juga Dinas Kehutanan yang DKI ya, yang tidak hanya menanam harusnya ya, tetapi juga ada sedikit perawatan, terutama di sekitar lingkar pohon yang ditanam ya, sehingga tidak berebut dengan gulma atau tanaman liar. Nah, ini pemandangan dari kolong Rambarat ke arah halte taman. Masih ada perawatan, pekerjaan tambah kurang ya dari kontraktor sepertinya terkait dengan halte non BRT Transjakarta. Biasanya ada semacam waktu tenggang ya sejak penyerahan ke Pemprov atau dinas dari kontraktor yang menjadi tanggung jawab kontraktor bila mana ada kekurangan atau kerusakan. Di hari ke-9 dari penyelenggaraan kampanye pemilu untuk Pilpres dan pemilu untuk legislatif, cukup banyak tersebar baliho-baliho yang agak mengganggu pemandangan sebenarnya. Apa boleh buat ya teman-teman. Jadi sepertinya belum ada metode yang cukup efektif untuk memperkenalkan calon-calon legislatif terutama ya. Jadi
Masih dipakai juga metode menggunakan baliho di berbagai titik di DKI. Tadi sepanjang jalan saya melihat menuju ke JIS cukup banyak sekali menjadi polusi baliho ya. Mudah-mudahan nanti dibersihkan sendiri sebenarnya oleh pemasang ya. Bukan lantas menyerahkan segalanya kepada polisi Pamung Praja atau Satpol PP ya. Karena sudah dipasang sendiri dan harusnya dicabut sendiri nanti pada saat masa tenang ya, jelang Pilpres dan Pileg 2024 pada bulan Februari tanggal 14. Kondisi jalur pedestrian di sekitar Jalan Baru Ancol Selatan sudah mulai tampak menghijau setelah diguyur hujan di bulan November, dan sekarang sudah masuk ke bulan Desember, akhir tahun ya. Jadi sudah mulai kelihatan yang sebelumnya sempat dorman, mati, tanaman-taman di sekitar sini, terutama yang existing di sekitar pohon tabebuya sudah mulai tumbuh lagi ya. Mendapat guyuran hujan yang hampir tiap hari sekarang di Jakarta menjelang akhir tahun. Suasana Jalan Baru Ancol Selatan dan Jalan Sunter Pemai Raya pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 12 lewat teman-teman. Nah, sudah ada PJU yang mengidentikan dengan JIS karena ada simbol-simbol bola dan pemain sepak bola. Selain juga ada identitas dari Jakarta, Betawi, yaitu gigi balang di batangnya ya, batang dari PJU, tiang PJU-nya. Ini di kolong Ram Barat di Jalan Sunter Pemai Raya masih ada identitas dari Piala Dunia U17 terpasang di pintu signboard masuk ya teman-teman, entrance untuk tamu dan match official, tim dan match official maksud saya. Lalu di seberangnya ada untuk VIP, untuk broadcast dan lainnya teman-teman ya. Jadi ada pintu barat ini khusus untuk penyelenggara dan tim. Sudah cukup baik ya penampakan dari jalur pedestrian dan median jalan yang sudah mulai tampak menghijau. Namun sepertinya untuk median jalan yang mengarah ke selatan dari Jalan Sunter Pemai Raya, seperti halnya di Jalan Baru Ancol Selatan, sepertinya belum ada pengerjaan lain ya setelah Piala Dunia ini selesai. Jadi dibutuhkan akselerasi lagi agar kawasan yang mengarah ke selatannya juga sesuai dengan yang berada di sisi utaranya, terutama penanaman dari pohon bougainville sebagai tanaman dekoratif yang memberi kesan yang cukup baik dan fungsi juga untuk menyerap polutan dari kendaraan yang lewat di sekitar sini ya teman-teman. Dan kita ingin melihat tentu saja JIS di masa yang akan datang dipergunakan secara optimal untuk pergelaran baik lokal maupun internasional. Dan yang sudah kita dapatkan informasinya salah satunya adalah JIS sebagai venue Liga 1 untuk home base Persija. Tentu saja di waktu yang akan datang juga sudah ada beberapa agenda dari konser internasional, K-pop salah satunya ya. Dan diharapkan JIS semakin mendunia. Kalau saya amati di Plaza Selatan JIS masih ada mobile repeater atau mobile BTS yang menjadi penguat sinyal pada pergelaran Piala Dunia U17, termasuk juga yang berada di samping dari lapangan latih ya. Kemarin waktu saya atau Rudat FM mencoba browsing dan upload di sekitar lapangan utama, di bangku atau di tribun, cukup baik teman-teman. Dan agak berbeda dengan waktu-waktu lalu di mana grand launching JIS yang cenderung agak sinyalnya agak tidak kuat, terutama sinyal 4G-nya. Dan di waktu Piala Dunia U17 karena memang mungkin juga penonton tidak sebanyak waktu grand launching JIS yang mencapai puluhan ribu hingga sampai 70 ribu penonton kalau tidak salah. Kemarin di Piala Dunia hanya kuotanya sekitar 20 ribu penonton kalau tidak salah ya. Hanya ada di tier 1, jadi praktis penggunaan sinyal handphone, ponsel
4G di waktu lalu cukup lancar jaya. Diharapkan pada saat event-event yang penting yang melibatkan puluhan ribu penonton, tentu saja mobile BTS perlu banyak. Barangkali kalau bisa memang ada permanen BTS yang berada di sekitar JIS ini ditambah ya, terutama provider-provider yang utama seperti Telkomsel gitu ya, Indosat, Ooredoo, dan XL ya, XL Axiata. Penampakan jalur pedestrian median jalan di Plaza Barat JIS sudah mulai oke ya, hijau. Kita menanti pertumbuhan dari pohon tabebu ya yang berada di dekat pagar JIS di jalur hijaunya. Tentu akan sangat menarik bila mana sudah tumbuh dengan baik dan berbunga. Ini label dari signboard masih terpasang untuk aksesoris dari atau petunjuk Piala Dunia 17, belum dicopot ya. Ada entrance VIP, broadcast, dan accessible spectator untuk disabilitas ya. Pemandangan ke Kolong Rambarat dari Jalan Sunter Pemiraya. Oke ya teman-teman, sudah tidak ada lagi Seng Project yang sempat kurang lebih 1 tahun setelah green launching masih terpasang, dan sekarang sudah mulai lega. Angin juga berhembus sepoi-sepoi di bawah Kolong Rambarat ini, dan cukup nyaman ya untuk kita duduk di sekitar tangga Kolong Plaza Rambarat ya. Asik ya, masyarakat bisa menikmati kawasan ini dengan cukup nyaman. Ada tempat duduk juga, double bench untuk tempat duduk 2 orang. Yang menarik ya, ada beberapa hingga ke arah Jalan RE Marta Dinata.